Sudah masuk ke PI 5 di sesi pasca observasi Pak Serda. Pasca observasi yang akan dilakukan coaching oleh Pak Asep untuk menggali bagaimana hasil dari pembelajaran. Silakan Pak Asep untuk melakukan coaching sama kita. Baik, terima kasih Ibu PP yang sudah memimpin kami. Alhamdulillah saya sudah mengobservasi Ibu Imas sebagai guru fisika ngajar di kelas. Baik, Ibu Imas, bagaimana kabarnya Ibu Imas? Alhamdulillah baik ya. Semangat selalu. Semangat. Baik, Ibu Imas, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi ya Ibu Imas. Baik, ada hal yang ingin saya tanyakan Ibu Imas. Bagaimana perasaan Ibu Imas ketika Ibu Imas melakukan proses pembelajaran di kelas? Oke, alhamdulillah sebelumnya kepada Ibu Pengawas ataupun Pak Asep saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya kegiatan ini bertambah ilmu saya terutama mengenai pembelajaran seperti itu. Bahwa pembelajaran yang baik itu seperti apa, terus dipraktekkannya seperti apa, terutama di pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini baru bagi saya, tapi alhamdulillah sangat bermanfaat dan insya Allah untuk seterusnya akan diterapkan dan dianalisis. Mungkin ketercapaiannya berbeda-beda setiap kelas karena kemampuan setiap siswa berbeda. Jadi saya sangat senang sekali dengan kegiatan observasi ini, bertambah ilmu dan bertambah pengalaman. Alhamdulillah Ibu Imas, sangat bermanfaat sekali Ibu Imas ya. Baik, Ibu Imas, adakah hal-hal yang baik dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Alhamdulillah. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan ini menggunakan metode project based learning. Sebelumnya juga saya pernah melakukan project based learning ini tapi belum disesuaikan dengan kemampuan anak. Ternyata ketika project based learning dikawinkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih maksimal. Karena setiap anak dalam merancang, membuat alat itu punya kemampuan yang berbeda. Seperti itu. Jadi ketika sudah kita dipetakan sesuai dengan kemampuannya, itu akan lebih maksimal dalam pencapaian hasilnya. Walaupun misalnya secara alat belum maksimal, ada yang misalnya jalan atau tidak, tapi sebenarnya anak-anak sudah bisa menganalisis kenapa itu bisa terjadi. Apakah bahannya yang kurang kah, ataukah ketika pengerjaannya itu ada beberapa hal yang kurang. Jadi itu yang utamanya, analisisnya. Jadi saya itu yang pertama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua mungkin yang insya Allah belum kembali dilaksanakan itu mengenai mindfulness. Nah, untuk mindfulness ketika mendengar penjelasan ataupun coaching dari Pak Asep sangat tertarik. Kenapa? Karena fisika itu paradoksnya atau paradigma anak-anak itu sulit gitu. Jadi ketika mungkin diajak renang dulu, seenggaknya nanti materinya kalau misalnya 20% biasanya masuk, ini bisa lebih banyak seperti itu. Baik, Bu Imas, terima kasih. Kemudian Bu Imas, saya mau bertanya, mungkin mengenai posisi Bu Imas dari skala 0 sampai 10. Kira-kira Ibu Imas ini ada di posisi nomor berapa ini? 0 sampai 10 kalau menurut saya ya. Kan itu sudut pandang berbeda-beda. Kalau menurut saya itu di 7. Kenapa 7? Karena 3 ini masih ada proses pembelajaran untuk menganalisis setiap hal yang terjadi. Bahkan ketika sudah menerapkan saja itu tidak cukup menerapkan. Kalau menurut saya harus, kalau saya berpikiran mungkin nanti setiap pembelajaran itu bukan hanya tes pengetahuan, tapi bagaimana apa yang dirasakan anak ketika setelah belajar fisika, manfaatnya seperti apa, sehingga outputnya itu bukan hanya transfer ilmu atau transfer keterampilan, tapi anak-anak itu nyaman belajar serta enjoy. Kalau udah nyaman dan enjoy untuk belajar, sepertinya akan sedikit mengurangi fisika itu sulit. Walaupun ketika ujian tetap disebut itu sulit. Baik, selanjutnya Bu Imas, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Perlu. Yang pertama di manajemen waktu. Kalau yang saya rasakan project based learning itu manajemen waktunya harus kuat. Kalau tidak, ya ada beberapa hal mungkin ketika kita project based learning mungkin yang dirasakan oleh anak keterampilan yang diasahnya, sehingga
misalnya latihan soal dengan praktek ini, sehingga anak-anak tuh holistik, menyeluruh, dapat keterampilannya, dapat di aspek sikap ataupun pengetahuan serta keterampilan. Jangan sampai misalnya buat alatnya 4 minggu ketika ujian bingung soalnya dibuatnya alat gitu. Jadi nanti pembelajarannya lebih holistik dan kemampuan anak yang bisa itu menyusun. Ibu Imas. Kemudian Bu Imas, apa rencana Ibu Imas ke depannya terkait pembelajaran di kelas? Awalnya saya tertarik itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini pasti harus ada asesmen diagnostik. Nah itu yang awal saya tertarik itu, ternyata asesmen diagnostik itu penting sekali untuk kita mengetahui kemampuan siswa itu sampai mana. Jadi saya pertama mau memperkuat asesmen diagnostiknya. Jadi nanti untuk mengetahui anak-anak itu seperti apa, dan pastinya dari kelas A sampai, maksudnya kelas A dan kelas B itu pasti beda walaupun tingkatannya kelas 11 seperti itu. Yang kedua, memperlebar metode pembelajaran. Jadi bisa saja mungkin nanti dimensinya bukan dengan PJBL, bisa saja dengan problem based learning, ataupun waktu itu pas kuliah saya pernah tentang STEM, bisa aja STEM dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sehingga dapat punya ilmu-ilmu baru seperti itu. Terus yang keempat yaitu jadi mau menggali ilmu mengenai mindfulness ini. Jadi biar anak-anak tenang dulu, nanti setelah tenang kita bisa. Dan terutama kalau karena kita itu sekolah integrasi ilmu, Bapak Ibu, jadi saya tidak hanya, walaupun fisika itu bukan pembelajaran agama, tapi bisa mengaitkan antara pembelajaran sains itu dengan ketauhidannya. Bahwa setiap yang di bumi ini, mau A, mau B, mau C, yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya, seperti itu. Jadi integrasi ilmunya ada, pembelajaran berdiferensiasi dan mindfulness-nya juga ada, metode pembelajarannya beragam, serta di asesmen diagnostik. Bagus sekali Bu Imas, sangat lengkap sekali ya. Terus terakhir Bu Imas, baik Bu Imas, apa komitmen Bu Imas setelah ini Bu Imas? Kalau yang saya rasakan, komitmen yang semakin maju ya setelah dapat ilmu ini, guru itu nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti mencari ilmu seperti itu. Apalagi dengan perkembangan zaman teknologi saat ini. Kalau misalnya berhenti stuck dengan pembelajarannya seperti itu saja, mungkin anak-anak akan beralih di Google juga ada, di YouTube juga ada, gitu. Gitu. Atau nyari jawaban di Brainly aja gitu. Tapi gimana anak-anak tuh bisa, bisa jawaban di Brainly tapi nggak bisa didapat seperti yang di kelas. Jadi komitmen saya terus belajar. Pantangnya. Baik, wah sangat luar biasa sekali Bu Imas ya. Kemarin juga ketika saya observasi Bu Imas, pembelajarannya anak-anak sangat aktif sekali. Ya, pembelajaran juga berdiferensiasi dan juga ada proyeknya. Alhamdulillah sangat luar biasa Bu Imas. Semoga dengan adanya observasi kemudian sekarang pasca observasi ini bisa memacu Bu Imas untuk lebih baik lagi. Mungkin cukup Ibu Imas, terima kasih untuk pasca observasi ini. Ibu Pepe, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang luar biasa ya Pak Asyam dan Bu Imas semuanya. Alhamdulillah cukup ya.